Saya ya. Nggih. Nggih, sudah Bu. Baik. Sampun, sampun, Terima sampun. kasih Pak Nggih. Bambang, Pak Oh, Edi, teman-teman. avatarnya keren. Iya. Pak Bambang, materi Ya, saya ini nanti saya sendiri atau sama Pak juga tadi untuk hari ini? Pak Pak Yuce itu hari kedua Bu, Oh hari baik. Jumat. Nggih. Berarti Jadi sekarang saya hari ini sendiri ya. full Oke. Bu Nggih, Nini baik. secara teori, nanti hari Hmm? Jumatnya prakteknya begitu Oke. maksudnya. Ya. Nggih, nggih. Eh, baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Ini ada tujuh peserta. Sebelum saya menyampaikan materi itu, saya hanya pesan keikutsertaan kegiatan ini tolong tidak mengejar sertifikatnya ya, Nggih, nggih, leres. tapi kejarlah Nggih, ilmunya nggih. untuk prakteknya. Enggak PGR. Nah, nanti deh panitia itu ketika digunakan untuk memenuhi yang ada bukti dukungnya di PMM, itu sertifikatnya tidak dinilai ya, tapi akan digunakan untuk pertimbangan dan mengetahui bahwa Ibu dan Bapak memang sudah berusaha mengembangkan kompetensi. Cek suara saya apa jelas ya? Anu Bu, mohon maaf agak putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, Nggih, sebentar. apa gimana solusi keluar dulu Putus. masuk lagi atau gimana biasanya gitu Bu? Eh, eh. Ini Nggih. saya masih putus-putus. Iya, agak Masih. putus-putus. Masih, masih. Ada yang jelas mendengar suara saya? Nah, oh ya. Kalau jelas berarti mungkin sinyalnya Barusan, di tambang. Heeh. ya, barusan jelas ini Sinyal tadi saya ya. kayak oke, baik, baik. Ya, Gini, ya. Ibu dan Bapak, kalau tadi disampaikan saya akan menjelaskan paparan secara teori, ini kaitannya dengan PMM ini lebih baik saya menjelaskan prakteknya, lalu nanti Ibu dan Bapak mempraktekkan di luar sesi ini. Gitu, bagaimana? Oh, nggih, monggo, monggo. Setuju Gitu ya. aja, Bu. Nggih, nggih, Gitu ya. Nah, nggih. supaya nanti teman-teman sekali lagi nggak mengejar sertifikat tapi bisa gitu ya. Bisa menjalankan pengelolaan kinerja di PMM itu karena mengikuti pengembangan kompetensi ini. Jadi saya akan langsung lewat PMM, gitu ya, memposisikan ini kelihatan Pak Bambang. Ini Kelihatan, Bu. kelihatan sebelum Ya, peraturan kelihatan Direktur Jenderal. Nggih, ya. Oke, nggih. aturan. Ini hanya memastikan kepada teman-teman semuanya bahwa yang ada di PMM itu dasarnya ini ya. Dasarnya saya ulang lagi, dasarnya adalah Perdirjen GTK nomor 7607 ini peraturannya. Di sini tidak membedakan guru swasta, guru negeri, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada surat edaran guru swasta, pegawai swasta tidak harus, sebenarnya nanti ini ada kaitannya dengan capaian rapot pendidikan, gitu ya. Sehingga saran saya, teman-teman walaupun dari sekolah swasta, dari guru swasta, itu juga memanfaatkan pengelolaan kinerja itu di PMM ini. Gitu ya. Jadi dasarnya ini. Nah, sekarang saya tunjukkan bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian yang penting, yaitu ini. Bentar. Nah, lihat di pasal 7 ya. Di pasal 7 capaian atas kinerja ya dan perilaku bagi guru itu didasarkan pada pelaksanaan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran ya, lalu menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan gitu ya. Itulah yang ada di PMM.
Begitu, ya. Jadi ketika di PMM Ibu dan Bapak di Januari merencanakan, lalu di bulan Februari itu melakukan persiapan tanda petik itu sebagai pra observasi, gitu ya. Kemudian Maret itu observasi, itu sebenarnya dasarnya ini. Jadi di sini tidak membedakan apakah itu guru swasta atau guru negeri. Begitu juga dengan kepala sekolah. Tidak membedakan kepala sekolah negeri atau kepala sekolah swasta. Jadi baiknya mari kita berkinerja bersama-sama, memanfaatkan aplikasi gratis yang disediakan pemerintah dan berdampak kepada kemudahan di kemudian hari. Contohnya, teman-teman di tim kurikulum, kalau sedang akreditasi, yang paling sulit adalah meminta data dari guru. Utamanya terkait dengan perangkat ajar, itu sulit. Tapi dengan adanya aplikasi di platform ini, sebenarnya secara otomatis tersimpan, nanti teman-teman tim yang ada di akreditasi itu tinggal mengunduh-mengunduh. Guru-guru itu sudah memiliki perangkat yang setidaknya terbaik dari yang baik yang sudah dilakukan. Gitu ya. Itu segi keuntungannya. Nah, sekarang setelah Ibu Bapak tahu persis dasarnya ini, itulah yang ada di PMM. Begitu. Nah, sekarang kita buka di PMM-nya. Saya mencoba pura-pura jadi guru. Gitu ya. Jadi guru berarti saya akan masuk di akun guru. Nah, saya dulu membuka PMM, tuh ya. Terus setelah terbuka, bisa dilihat Pak Bambang ini. Bisa Bu, terlihat. Oke, baik. Lalu setelah terbuka, berarti kita akan masuk ke pengelolaan kinerja. Tuh ya. Jadi kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, ini masih hang. Nah, ini kemungkinan karena membukanya bareng. Bentar ya. Sabar dulu. Saya tutup share screen-nya dulu, saya buka dulu. Saya buka di M-nya dulu. Ya. Nah, teman-teman juga bisa saling membuka PMM-nya. Bukalah sampai ketemu pengelolaan kinerja. Di pengelolaan kinerja, bagi guru itu ada tulisan kalau guru diklik, ya ini karena di laptop saya masih berhenti ini. Atau apakah ada yang bisa membantu share screen teman-teman guru membuka PMM-nya? Kalau ada, dibantu menjadi co-host sambil menunggu. Mungkin Nah, mungkin Pak Edi aja Bu, mungkin barangkali. oke, Pak Edi Pak bisa Edi. masuk sebagai di belajar Ah, ID Pak Edi. oke, itu ya. Browser saya macet. Nah, jadi kalau Pak Edi bisa membuka di PMM-nya, saya menjelaskan urutan-urutan berpikirnya, baru praktek menyusun perangkat ajarnya yang sesuai dengan tuntutan di PMM tersebut. Ya, oke, kalau Pak Edi bisa dibantu PMM. Oke,
Oke, saat ini saya sedang proses bisa. Oke, nggak jadi Pak Edi kalau Pak Coba Edi belum. Saya udah gimana bisa. Pak? Nah, saya udah bisa. Nanti saling backup ya. Kalau internet saya tidak stabil, nanti dibantu teman-teman udah membuka juga. Jadi ini yang saya buka. Bentar. Kalau ini kelihatan. Kelihatan Bu, sudah muncul. Jadi saya coba jelaskan lewat ini. Di kiri, di bawahnya beranda, itu ada guru toh. Kalau ini diklik, maka ada tulisannya pegawai. Artinya sebagai pegawai itu wajib sebenarnya melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai mendapatkan nilai seperti ada di perdirjen yang saya tampilkan tadi. Itu ya dasarnya itu. Nah, kalau ini kita klik di sebagai pegawai, Ibu dan Bapak itu punya tugas ini. Observasi kinerja itu maksudnya Ibu dan Bapak akan diobservasi oleh pimpinan atau atau pimpinan bersama tim yang dibentuk pimpinan guru itu maksudnya kepala sekolah, gitu ya. Lalu seperti hari ini. Hari ini Ibu dan Bapak itu melakukan pengembangan kompetensi. Gitu ya. Bagi teman-teman yang mendapatkan tugas sebagai bendahara BOS, petugas Dapodik, guru kelas, wali kelas, gitu ya. Atau tugas yang lain, pembina kesiswaan, dan lain-lain, maka itu namanya tugas tambahan. Tiga ini dasarnya per dirjen yang saya buka tadi, 7607/2023. Itu ya. Nah, nanti yang dikerjakan oleh kepala sekolah itu adalah 5 ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6 deh. 6 ini. Ini oleh kepala sekolah. Perilaku kerja, Bapak memilih, setelah dipilih, gitu ya, perwujudan perilaku itu bisa diamati ketika diobservasi oleh pimpinan. Maka perilaku ini itu baiknya disertakan di rubrik, dilampirkan di perangkat ajar supaya tim evaluasi itu tidak kesulitan. Mengingat setiap guru itu memilih perilaku kerja itu tidak sama. Begitu ya. Dan nanti saya tunjukkan contohnya. Ya. Nah, yang dikerjakan oleh kepala sekolah itu 5 itu maksud saya ini. Dokumen KOSP, gitu ya. Itu diunggah oleh kepala sekolah. Jika di sini sudah ada warna putih seperti ini, sedangkan di sebelah kirinya, benar kanan deh, warna hitam seperti ini, pertanda kepala sekolah sudah mengunggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas. Tapi untuk yang masih belum aktif seperti ini, dokumen perencanaan, laporan, sama penugasan, ini belum diunggah. Tapi itu pekerjaannya kepala sekolah. Nah, lalu kenapa kok bisa dilihat guru? Dilihat guru karena dokumen-dokumen ini ada kaitannya dengan program yang dijalani guru, yaitu yang ada di pengembangan kompetensi, itu diprogramkan oleh kepala sekolah. Maka dari sistemnya di PMM sebenarnya akan cross-check apakah pengembangan kompetensi itu ada di programnya dokumen perencanaan. Kalau ada, berarti kinerja kepala sekolah itu bagus. Jadi ini nanti juga yang dinilai kepala sekolah menilai guru. Tapi apa yang diunggah oleh kepala sekolah itu disinkronkan dengan apa yang dikerjakan oleh guru. Jadi intinya seperti itu, ya. Termasuk juga
keterkaitannya dengan itu ya dokumen-dokumen di ini penugasan. Penugasan itu adalah SK-nya kepala sekolah. Kepala sekolah bisa mengunggah di PMM pertanda legalitas formal. Kepala sekolah itu sebagai pejabatnya yang melakukan penilaian kepada guru, kepada penjenengan semua. Gitu ya. Nah, kalau sudah paham ini, sekarang kita mengerucut kepada yang guru. Ini kalau saya klik dicek rubrik, gitu ya. Saya buka yang ini, rubrik observasi. Isinya pasti tiga ini. Tapi tiga ini tidak sama antara guru satu dengan guru yang lain. Kenapa tidak sama? Tergantung capaian rapot pendidikan. Gitu ya. Karena rapot pendidikan itu tidak memandang negeri swasta, maka akan sangat untung jika guru-guru itu terdata di terdata di PMM ini. Karena ini nanti nyambungnya kepada capaian kualitas pembelajaran, yaitu kode D1-nya rapot pendidikan. Gitu ya. Nanti dikabarkan ke teman-teman ibu bapak guru kalau belum melakukan pengelolaan itu di PMM, ajak saja walaupun pernah ada surat edaran tidak wajib, tapi itu nanti dampaknya ke rapot pendidikan. Begitu. Sementara rapot pendidikan itu terdata by name di kementerian, di dinas pendidikan, seperti kegiatan yang saya alami, yang saya jalani hari ini di Malang. Kemarin saya menjelaskan rapot pendidikan se-Jawa Timur. Tiap sekolah itu terdata di provinsi itu. Sekolah mana saja itu yang merah, yang kuning, yang hijau, mana saja itu terdata. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika kita memanfaatkan momen ini untuk sama-sama membantu memperbaiki mutu pembelajaran yang ada di sekolah yang terdeteksinya melalui PMM ini. Gitu ya. Nah, tiga ini diingat-ingat Ibu Bapak, inilah nanti yang saya gunakan untuk menuntun Ibu Bapak ini dimasukkan ke rubrik yang dilampirkan di perangkat ajar. Mau melampirkan namanya modul, silahkan, modul ajar. Mau melampirkan namanya RPP, silahkan. Mau melampirkan tidak RPP, tidak modul, tapi dokumen pembelajaran juga silahkan. Yang penting pembelajaran itu logika berpikir anak agar literasi numerasi itu bisa bertumbuh sehingga capaian rapot pendidikan bisa membantu di lembaganya masing-masing meningkat gitu ya. Karena itu sekarang dipakai untuk SKL-nya sekolah, mutu lulusannya sekolah. Itu ya. Jadi ini nanti akan kita susun menjadi rubrik yang disertakan di perangkat ajar. Karena perangkat ajarnya ada rubrik ini, otomatis nomor 1, 2, 3 atau dijabarkan ke bulatan 1, 2, 3, bulatan 1, 2, 3, bulatan 1, 2, 3 ini diintegrasikan di perangkat ajar, yaitu yang ada di langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, penutup. Jadi kalau akan melakukan observasi perangkat ajarnya, sesuaikan jendolan-jendolan ini, bulatan-bulatan ini, itu sudah ada di modul ajarnya. Sehingga nanti pimpinan atau tim yang ditunjuk sebagai observer itu bisa mengamati antara perencanaan dengan pelaksanaan di kelas itu memang selaras. Karena sering terjadi apa yang ada di perangkat berbeda dengan apa yang terjadi di kelas. Jadi dengan urutan berpikir terkontrol, tertata seperti ini,
maunya kita diajak berpikirnya itu linear, tapi out of the box pada saat merancang pembelajaran. Tapi berpikirnya di tata linear ini. Linear yaitu antara perangkat ajar dengan apa yang dibelajarkan, diajarkan di kelas itu searah, linear, selaras, ya. Jadi itu ya bahan bakunya nanti ini. Lalu setelah itu kita coba yang ini. Ketika kita klik lanjutkan, ya, di PMM-nya masing-masing, ini ada pilihan begini nih. Inilah yang asalnya dari slide sebelumnya tadi. Begitu. Maka setelah paham tadi, maksud saya paham ini tadi, rubrik tadi ya. Jadi yang 3 ini, gitu ya. Setelah 3 ini paham, berikutnya 3 itu akan dilanjutkan ke sini. Begitu. Ini bisa dipilih minimal 1. Misalnya tidak dipilih, itu bisa. Namun saran saya, pilihlah semuanya. Alasannya apa? Memilih 1, 2, 3, itu ternyata ketiga-tiganya pasti terjadi di pembelajaran. Ya, lebih baik kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa. Ketiga-tiganya itu bisa. Contoh, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Pasti Ibu Bapak bisa. Karena apa? Ketika guru itu pembelajarannya meminta muridnya berdiskusi gitu ya, pasti terjadi memfasilitasi kegiatan memberi peran. Kalau diskusi biasanya pasti ada siapa ketua kelompoknya, siapa yang akan mencatat hasil, siapa yang akan presentasi, pasti terjadi. Lalu yang kedua ini, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi berpikir kritis. Ini juga demikian. Kalau itu ada kegiatan diskusi, pasti gurunya kasih pemantik-pemantik. Lalu yang ketiga yang paling kanan, guru memfasilitasi terjadinya diskusi. Pasti terjadi. Maka daripada ibu bapak milih satu saja, toh yang dua, ketiga itu ya terjadi di pembelajaran. Maka saran saya pilih ketiganya. Itu ya. Nah, setelah itu jika sudah memilih ini, mestinya sebelum pembelajaran itu bertemu antara ibu bapak yang akan diobservasi dengan yang akan melakukan observasi. Kalau itu kepala sekolah, berarti dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu membentuk tim evaluasi namanya, itu bertemu akan menceritakan, gitu ya, saya nanti yang diobservasi ini, 3 ini, lalu upaya-upaya yang saya lakukan itu ini. Jadi seperti waktu peristiwa supervisi dulu. Ada prasupervisi, ada supervisi, itu ada pasca supervisi. Itu ya. Jadi itu terus ini dilakukan janjian, kesepakatan. Kapan akan dilakukan observasi. Itu ya. Misal ini tanggal 22 Maret. Berarti besok lusa. Lalu di sini ada pilihan jenjangnya, kelas, mapelnya, jam observasi. Nah, di sini. Ini akan diminta untuk unggah. Unggahnya apa? Unggahnya perangkat ajar yang akan diobservasi. Nah, itulah nanti yang saya berikan penekanan-penekanan. Perangkat ajarnya bagaimana baiknya? Baiknya seperti yang ada di merealisasi 3 ini tadi. Atau merealisasi yang 1, 2, 3 tadi. Merealisasi ini. Memotivasi semua murid, menyediakan peran, memberi dukungan dan kesempatan, mengajukan pertanyaan, dan lain-lain. Itulah nanti yang dirancang di skenario pembelajaran. Itu ya. Dah, saya kembali lagi ke sini.
Nah, sekarang kalau sudah perangkat ajar sebelum dilakukan pembelajaran itu sudah diunggah oleh guru, maka perangkat ajarnya itu akan bisa dilihat oleh kepala sekolah. Ya, misalnya ini perangkat ajarnya ini. Ya, perangkat ajarnya dah. Nah, gitu ya. Perangkat ajarnya menggunakan gaya yang seperti apa? Gaya kompleks itu berarti seperti perangkat ajar modul-modul ajar keluaran tahun 2021. Tapi kalau sudah mau sederhana juga boleh. Kalau saran saya lebih baik sederhana, tapi yang ditingkatkan kemampuannya adalah cara mengawal muridnya bisa bernalar. Itu ya. Contohnya ini tadi di sini. Guru memberikan apersepsi, mengaitkan. Guru memberikan motivasi, ini kegiatan pendahuluan ya. Inti. Ya, di inti melakukan brainstorming, diskusi, fasilitasi dengan cara memberikan pertanyaan pemantik. Itu ya. Apa yang membedakan keduanya? Lalu apa saja jenis-jenis pertanyaan ini pemantik tetapi bisa saja masih bersifat low order thinking skill. Nanti tingkatkan. Nah, yang perlu diselaraskan adalah perangkat ini pastikan merealisasi ya, merealisasi tiga hal ini. Itu ya. Jadi perangkatnya pastikan merealisasi ini. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal ketika itu sudah diobservasi, ini ya, ini dikumpulkan, nanti kepala sekolah akan bisa melihat kapan ibu bapak mau menjadwalkan observasi, ya. Maka saya pindah ganti memerankan sebagai kepala sekolah, ya. Jadi ini kalau ilustrasinya tadi sebagai guru seperti itu, nanti teman-teman Bapak Ibu guru bisa menceritakan kepada kepala sekolahnya. Ini contohnya. Bentar ya, ini masih pinter. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah yang bulatan-bulatan tadi, diingat-ingat ya, bulatan itu maksudnya yang tadi, yang tiga macam tadi. Itu nanti akan masuk ke datanya kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah. Di kepala sekolah, Pak Bambang ini bisa kelihatankah di sini ada tulisan kepala sekolah? Bisa ya? Oke ya. Semoga bisa ya. Nah, kalau di kepala sekolah ini diklik, ini ada dua. Sebagai pegawai, wajib merealisasi peraturan tadi, tidak memandang itu PNS maupun ada dua macam ya, ASN dan non ASN. ASN itu ada dua, ASN P3K dan ASN PNS. Kalau ASN PNS, apa yang ada di PNM itu langsung ngeling ke BKN, Badan Kepegawaian Negara. Karena itu akan dikonversi menjadi angka kredit. Jadi kenaikan pangkat sudah tidak menggunakan dupak yang pernah kita gunakan dulu-dulu. Ada legalisir, ada berkas-berkas, sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah dari kinerja di PMM ini, itu dikonversi ke angka kredit, butuhnya berapa,
mau naik ke golongan apa, butuh sekian lama, itu hanya dapat dari ini. Maka kata hanya itu hati-hati, lebih baik kita seriusi sehingga angka itu menggambarkan kinerja kita. Itu untuk yang PNS. Lalu bagaimana yang P3K dan non-ASN? Apa yang dilakukan di PMM itu tidak dilingkan ke BKN. Hanya pada sistem PMM saja. Alasannya P3K dan non-ASN itu tidak dibutuhkan angka kredit untuk naik pangkat seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau di yayasan misalnya, itu ada ketentuan sendiri yang mungkin berbeda dengan pemerintah. Maka pemerintah tidak berani menyamakan antara swasta dengan negeri kaitannya dengan pencapaian angka kredit. Oleh karenanya bagi non-ASN dan P3K itu cukup berhenti sampai di PMM, tidak di-link ke BKN. Gitu ya. Nah, ini kalau kita klik PPK, PPK itu pejabat penilai kinerja. Nah, ini bisa dilihat di sini masih bisa tampak jelas. Beri info ya. Kelihatan Bu, jelas. Yeah. Baik. Yeah. Dah. Tadi yang saya ceritakan di sini. Di kepala sekolah, perencanaan guru yang seharusnya dilakukan di bulan Januari, semuanya masih terdata di sini. Jadi ini contohnya yang disetujui, yang belum, itu semuanya terdata. Lalu bagaimana yang belum? Yang belum itu ada kemungkinan guru tersebut sudah pensiun, guru tersebut saat mikalnya pindah ke sekolah lain, atau guru yang bersangkutan sudah almarhum. Ya, maka data seperti ini nanti yang akan dinilai oleh pimpinan itu yang warna hijau-hijau ini, yang disetujui. Ya, ini sambil contoh. Satu guru, ya. Nah, ini ya. Jadi setiap tim evaluasi kinerja, kepala sekolah juga, pastinya sekolah ya, karena tugasnya kepala sekolah sebenarnya, itu masih menyimpan RHK-nya para guru. Jadi pada saat menilai kinerja guru, kepala sekolah akan membuka RHK-RHK-nya itu apa saja. Ini RHK-nya. Tadi Pak Bambang menyinggung ada 8 poin deh. 8 poin gitu ya. Okay. Itu kepala sekolahnya akan lihat. 8 poin itu satu kegiatannya apa. Gitu ya. Dan perilaku kerja di dalam melaksanakan tugas tambahan itu akan bisa digunakan sebagai dasar melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu diberi singkatan berakhlak, sama berorientasi pelayanan. Ya. Terus akuntabel, terus kompeten, harmonis, adaptif, loyal, kolaboratif. Jumlahnya pasti 7. Nah, gitu ya. Ini bisa diketahui oleh kepala sekolah. Yang ada data lengkap begini hanya di kepala sekolah. Nah, terus kinerja tambahan. Kepala sekolah akan cek lagi. Guru-gurunya itu apa. Perilaku kerja juga demikian. Ya. Kembali ke beranda. Saya akan kembali. Nah, sekarang
yang bisa melakukan penilaian itu hanya menggunakan akunnya kepala sekolah. Gitu ya. Maka jika tim dibentuk oleh kepala sekolah, solusinya adalah bantu manual dulu, baru nanti kepala sekolah akan menginput. Tapi inputnya itu tidak sulit, tidak kompleks. Karena perangkat yang ada di PMM ini jauh lebih sederhana dari yang sudah dilakukan pada saat melakukan supervisi. Ini cek guru. Ini guru, ya. Kita ambil contoh ini. Observasi kelas, rubrik observasi. Ini masih ingat yang tadi guru tadi ya. Ini ada di akunnya kepala sekolah. Berarti kepala sekolah itu akan bisa melihat apapun yang dilakukan oleh guru. Terus sekarang dilanjutkan nih ya. Ini yang tidak sama satu guru dengan guru yang lain. Yaitu terkait dengan instruksi pembelajaran, itu kaitannya dengan metode pembelajaran. Ada yang memilih manajemen, ada yang memilih dukungan psikologi, ada yang memilih metode pembelajaran antara lain ini. Itu ya. Nah, yang dilakukan pas sekolah itu seperti ini. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Apa yang dilakukan ketika observasi? Kepala sekolah atau tim observasi yang dibentuk kepala sekolah itu mengamati catatannya di sini. Itu ya. Guru memberikan contoh kontekstual yang diamati catatannya di sini. Catatan itu bisa catatan dalam arti kekuatan yang diamati gitu ya, di kelas tadi, tapi juga catatan yang perlu diperbaiki gitu ya, oleh guru yang bersangkutan. Catatan-catatan inilah yang akan dituliskan di sini menjadi rekomendasi. Ya, rekomendasinya itu dikaitkan dengan pengembangan kompetensi di sini. Dan bentar ya, pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu dikaitkan dengan ini. Cara memperbaiki ini. Lewat pelatihan mandiri di PMN, lewat webinar seperti ini. Gitu ya. Nah, ini Bu Bapak ya tadi yang saya sampaikan. Di PMM itu ada kaitannya dengan capaian rapot pendidikan. Jadi kalau tidak menggunakan PMM, ya nggak terdeteksi ini, nggak terekam ini. Upaya memperbaikinya nggak terekam. Itu ya. Jadi saran saya, gunakan ini supaya bisa terekam untuk perbaikan rapot pendidikan. Itu ya. Saya kembali ke sini tadi. Jadi ketika dilakukan penilaian, ya, observasi kelas, Ini ini, itu ya. Apa yang diamati dicatat. Yang dicatat ini nanti pakai untuk pertimbangan memberikan penilaian ini. Belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan tidak. Dilakukan dan efektif. Di mana rambu-rambunya? Rambu-rambunya membuat sendiri yang dasarnya itu ini. Nah, ya. Perencanaan.
Ya, dasarnya tadi yang bulatan tadi itu dasarnya dari guru-guru ini. Nah, dasarnya masih ingat bulatan tadi? Ini saya kembali ke guru. Yang belum dilakukan, kemudian dilakukan belum efektif, dilakukan sudah efektif, itu dasarnya adalah, nah, saya masuk ke guru lagi. Hmm, nah, ini ya, sebagai guru, terus sebagai pegawai. Nah, dasarnya ini tadi ya. Masih ingat waktu cek rubrik lah. Dasarnya ini, tiga ini, tiga ini, tiga ini. Jadi nanti gini, jika guru memotivasi peserta didik, guru menyediakan peran, guru memberi dukungan, berarti muncul semua ada, maka kepala sekolah akan ngeklik bulatan, dilakukan, dan efektif. Jika terpenuhi dua, dilakukan, tidak efektif. Jika hanya satu atau tidak ada, maka akan ngeklik belum dilakukan. Itu ya. Dan inilah yang diadaptasikan ke perangkat ajar. Oke ya. Sebelum ke perangkat ajar, saya beri kesempatan dulu untuk bertanya, masih seputar di sistemnya platform ini ya. Silakan Pak Bambang diberi kesempatan sebelum ke perangkat ajar. Monggo Bapak Ibu, kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kalau di chatbox ini belum ada. Mungkin dari Belum ada. Oke. Kalau belum tadi. ada, saya lanjut saja ya Pak ya. Oke, oke, monggo, monggo. Karena teman-teman ini kan puasa toh, nanti nggak lama-lama, yang penting prakteknya bisa. Ya. Ya, Eh, oke. nanti caranya gini. Ya, pertama ini yang diingat. Belum, masih belum. Ini yang diingat. Gitu ya. Satu langkah pertama ini diingat. Miliknya tidak sama dengan guru lain. Berarti yang bisa bisa membantu itu adalah dirinya sendiri. Maka saya berikan contoh begini. Beri contoh. Nah, ini contohnya ketika uh, saya tutup dulu biar kuat. Bentar. Saya tutup, saya buka dulu. Dengan modal apa yang ada di PMM tadi, itu kita pindahkan menjadi rubrik yang membantu observer, mempermudah observer melakukan observasi. Katanya kalau orang membantu orang lain menjadi mudah, maka rezekinya juga mudah kita dapat gitu ya. Amin. Ya, betul. Jadi saya kembali ke sini lagi. Nah, ini sudah saya buka dulu. Nanti teman-teman caranya gitu. Saya tunjukkan kita saya balik ke sini lagi. Ini itu ya. Ini kelihatan jawab Bambang ya. Ini saya copy. Oke, masih kelihatan. Ini saya copy. Itu ya. Lalu saya paste
copy paste, saya letakkan di sini. Saya klik di sini, saya copy paste di sini. Bisa ditangkap? Saya? Belum kelihatan, Bu. Oh, enggak, oh belum. Oke, belum kelihatan. Ntar. Oh, saya tutup lagi. Belum kelihatan. Tempat ngopinya di tadi ya, miliknya di PMM tadi. Lalu dikopikan itu di nah, kalau ini sudah kelihatan Pak Bambang. Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oke. Jadi tadi yang di PMM di copy letakkan di sini, di copy di sini. Bisa ditangkap maksudnya? Saya. Lalu tadi jumlahnya ada berapa tadi? Teman-teman boleh nulis di chat berapa jumlahnya tadi? Yang biru-biru tadi. Berapa Pak Bambang? Teman-teman nulis berapa tadi? Coba dituliskan. Yang di PMM tadi berapa? Coba saya buat 2 layar. Nah, saya coba buka 2 layar. Biar punya gambaran. Ya. Ini kelihatan 2 layar kah Pak Bambang? Masih satu. Masih belum, Bu. Masih belum? Belum. Oh iya. Oke, kalau belum tak tutup dulu, nanti tampilkan. Nah, nah. Ya, gimana? Kelihatan nggak, Bambang? Masih yang Sudah, Bu. Nah, ya. Sudah Oke. kelihatan. Nah, yang sebelah kanan itu PMM. Yang sebelah kiri rubrik yang kita ambil dari PMM untuk memudahkan observer. Itu ya. Jadi ini di copy, letakkan di sini. Bisa ditangkap? Saya. Maaf, Bu Nini. Dalam. Baru muncul satu, Bu. layar. Window-nya. Yang muncul itu yang rubrik apa yang PMM? Target perilaku itu. Target perilaku ya. Target perilaku itu PMM. Ya, itu yang muncul itu. Ingat-ingat itu ya. Target perilaku itu, angka 1 itu di copy di form yang saya sediakan. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Terus, bulatan ini ada guru memotivasi, guru menyediakan peran, guru memberikan dukungan, itu di copy di sini. Kalau ini kelihatan? Masih belum, Bu. Belum. Baik. Saya tutup dulu, saya ganti. Ya, mungkin tampil ganti-ganti aja. Ya, oke. Ternyata kalau 2 layar nggak bisa. Tetap kelihatan 1 layar. Nah, ini. Kalau ini kelihatan? Sudah, Bu. Ya, toh? Oke. Jadi yang di PMM tadi, 1, 2, 3 itu yang bulatan tadi, yang perilaku spesifik tadi ya, itu di copy ke sini. Setelah di copy, berikutnya tadi ada bulatan 3. Setiap satu angka itu ada bulatan 3. Guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif. Itu di copy ke sini. Copy ke sini, copy ke sini, tinggal ngopi saja. Pada saat observasi, ini gunakan untuk rubrik
sebelum memastikan mengisi yang di PMM. Begitu. Kalau misalnya itu ada centrang di bagian ya. Gitu ya. Misalnya ya semua. Kalau ya semua, nanti di PMM-nya akan dinilai dilakukan dan efektif. Kok centrangnya itu ternyata hanya ada 2, seperti ini misalnya, dilakukan belum efektif. Kalau centrangnya 1, gitu ya, atau tidak ada, semuanya tidak ada, itu berarti belum dilakukan. Jadi alat bantunya teman-teman observer. Itu saran saya menggunakan contoh ini. Supaya tidak ada kekeliruan ketika mengumpulkan yang ada di PMM. Walaupun ini tugasnya kepala sekolah, biar tidak berdampak kepada kerugian yang dialami guru, bantu karena isian bulatan ini nggak sama. Penjaringan dengan teman yang tidak sama. Karena tergantung dari satu rapor pendidikannya, itu yang merah dan kuning itu apa nggak sama. Lalu pilihan dari manajemen kelas nggak sama, pilihan dari dukungan psikologi nggak sama, pilihan dari metode pembelajaran nggak sama satu guru dengan guru yang lain. Kecuali memang janjian sama. Gitu ya. Jadi ini rubriknya. Nah, sekarang bagaimana perangkat ajarnya? Saran saya, buat perangkat ajar yang sederhana tapi jalan. Bisa dijalankan. Ini sederhana, isinya tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang diberi warna kuning, hijau, itu menandakan yang ada di rubrik tadi. Setiap kelompok diberi tugas untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep perubahan lingkungan dengan membaca dan mendiskusikan materi yang tersedia. Itu berarti untuk memenuhi ini. Guru menyediakan peran dalam kelompok. Guru memberi dukungan kesempatan pada didik untuk yang pasif untuk berperan. Begitu. Jadi nanti cara menyusun perangkatnya, ambil TP dari yang sudah disusun. Ya, letakkan di sini, buatkan langkah-langkah, terus yang itu menjadi perilaku spesifik yang diamati pada saat observasi, gitu ya, untuk pemenuhan di PMM, itu beri tanda begini. Kalau udah diberi tanda, gitu ya, langkah berikutnya lengkapi. Lengkapi dengan instrumen tadi, tidak lupa, ya, instrumen tadi ini jika observer, gitu ya, jika observer itu ternyata punya catatan guru memotivasi pada kelompok siswa saja atau sekelompok siswa saja, sedangkan kelompok lain bekerjanya tidak fokus dan cenderung berguru, hanya contoh ya. Misalnya demikian. Catatannya begitu. Maka rekomendasinya guru meningkatkan kompetensi dalam melakukan misalnya pengelolaannya melalui pelatihan mandiri dengan strategi dengan memilih strategi memberi motivasi. Lalu apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya mengikuti pelatihan mandiri. Kenapa? Ini yang menulis ini adalah observer Ibu Bapak. Tugasnya guru itu menyediakan perangkat dan menerapkan pembelajaran. Catatan itu dibantu oleh observer untuk mendapatkan alat bantu peningkatan kompetensinya itu apa. Kenapa observernya menulis ini misalnya? Karena observer diberi informasi. Diberi informasi oleh guru yang observasi bahwa pengembangan kompetensinya itu adalah ikut pelatihan mandiri. Berarti kesimpulannya apa yang menjadi catatan di pembelajaran di kelas saat observasi itu menjadi rekomendasi
yang dikaitkan dengan jenis pengembangan kompetensinya. Yang dipilih totalnya 32 CP itu. Dengan demikian, apa yang akan dilakukan di pengembangan kompetensi di bulan Mei. Nah, itu bisa di-mute dulu. Di April dan Mei, itu nanti akan dipakai untuk dasar pertimbangan memperbaiki kinerja di periode yang kedua. Periode kedua itu Juli sampai Desember nanti. Ya. Jadi harapannya dengan pola pengelolaan kinerja seperti ini, bekerja kita bertahap berlanjut, lalu selalu berniat untuk memperbaiki kesalahan bukan hukuman, tapi kesalahan atau kekurangan itu sebagai dasar kita untuk melakukan pengembangan kompetensi. Ya, ini nanti di rekomendasi ini itu terjadinya di bulan Maret mestinya. Sekarang ini rekomendasi itu. Lalu tindak lanjutnya itu ada di bulan April Mei. April Mei. Refleksi bulan Juni terus dapat penilaian di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, yang itu terkoneksi ke BKN, akan keluar angka kredit jika itu PNS. Jika P3K dan non-ASN, maka tinggal hanya sampai di PMM, tidak sampai terkoneksi ke BKN. Tapi akan ditetapkan oleh pimpinannya mendapatkan nilai di atas ekspektasi, sesuai atau di bawah ekspektasi. Gitu ya. Dengan demikian, perangkat ini relevan antara persiapan dengan yang akan diobservasi. Sehingga pada saat observasi, observernya membawa ini, sudah dibantu oleh guru yang mau diobservasi, kasih tanda-tanda begini, gitu ya. Maka nanti di tempat ini, di centrang-centrang begini, gitu ya. Lalu setelah dicentrang-centrang, masuk ke, saya tutup dulu. Masuk lagi, kepala sekolahnya atau tim evaluasi itu masuk ke PMM-nya. Akan memindahkan penilaian itu tadi menjadi nah, ya, jadi yang penting Ibu Bapak tidak mengejar sertifikat ya, karena sertifikat penyiar nggak dinilai. Yang dinilai itu kinerjanya malah. Nah, kembali ke sini tadi ya. Lah kembali ke sini, ini kepala sekolah gitu ya. Gasnya. Nah, ya, karena ini adalah guru, saya coba kembali ke kepala sekolah. Tugasnya kepala sekolah melakukan observasi, memberikan catatan, memberikan rekomendasi, tindak lanjut, sampai memfasilitasi refleksi. Yang direfleksikan apa? Yang direfleksikan bukan pembelajaran, tapi di bulan Juni yang direfleksikan adalah pengembangan kompetensi. Hari pengembangan kompetensi dilakukan, yang direfleksikan apa yang didapat dari materi Bu Nini misalnya. Lalu apa dampaknya dari ikut Bu Nini, saya perbaiki di bagian mana, itu yang direfleksi. Kalau refleksi pembelajarannya sudah pada saat bersamaan dengan observasi di kelas. Ya. Bentar. Saya akan memasuki ke lakukan penilaian. Bentar guru, nilai di sini. Ya, teman-teman tadi masih ingat ya, bahwa ketika menilai ini belum dilakukan ketika berapa tadi centrangannya tadi? Tidak ada
centrangan atau satu misalnya gitu ya. Lalu dilakukan itu atau tidak ada berarti belum. Kalau centrang satu atau dua berarti dilakukan tapi belum efektif. Tapi kalau dicentrang semua tiga tadi akan diklik di sini dilakukan dan efektif. Terus nanti catatannya misalnya tadi yang saya berikan contoh tadi guru melakukan pendampingan pada kelompok tertentu, kelompok yang lain bermain HP misalnya. Ya, rekomendasinya mempelajari kembali, meningkatkan keterampilan terkait dengan pengelolaan kelas. Gitu ya. Rekomendasinya itu tindak lanjutnya mengikuti pelatihan tentang pengelolaan kelas. Ya. Terus nanti ini juga bisa. Jadi ini di print itu bisa. Jadi kalau disimpan oleh sekolah dan ini perangkat ajarnya juga bisa dilihat oleh kepala sekolah. Ya. Dengan demikian sebenarnya pengelolaan kinerja di PMM ini sangat mudah. Sangat mudah, praktis dan berdampak kepada kedisiplinan diri. Karena punya lini masa di sini nih. Itu ya. Ketika nanti mau praktek, nanti contoh perangkat saya nanti saya berikan Pak Bambang atau saya letakkan di chatroom ya. Di chatroom ini teman-teman bisa mengunduh. Ya. Sorry, chatroom maksud saya. Nah, ini. Nah, ya, silahkan itu saya unggah di chatroom. Jadi nanti on-nya ya, in-nya ini tadi, on-nya teman-teman ruang itu tadi milik saya itu dikosongi tempatnya gitu ya. Dikosongi, tulisannya dikosongi, lalu diganti dari PMM-nya masing-masing. Itu. Nanti pasti akan selaras dengan apa yang ada di PMM dengan rubrik yang dibuat sendiri. Dan nanti perangkat ajar, modul ajarnya disesuaikan dengan apa-apa yang akan diamati. Itu ya. Oke. Nah, sekarang silahkan teman-teman bertanya. Nah, silahkan kalau bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Materi sesi kita bisa bisa tidak sampai pukul 2 itu tidak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman apa yang saya sampaikan berdampak, teman-teman bisa gitu. Nah, dan ya kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, berarti sesi in-nya untuk in pertama bisa kita akhiri. Nanti on-nya itu praktek, tugasnya itu saja Pak Bambang. Jadi Oke. perangkatnya yang mau diobservasi, gitu ya, dilengkapi dengan rubrik tadi seperti form yang saya buatkan, terus nantiin itu silakan nanti ditindaklanjuti mau didiskusikan atau dipresentasikan. Gitu Pak Bambang. Oke, ini saya ketik aja Bu di sini. Tugasnya apa tadi Bu? Bisa ketik Tugasnya menyusun menyusun perangkat ajar perangkat ajar untuk untuk persiapan observasi persiapan kinerja di PMM. kinerja PMM sesuai dengan yang apa yang diampu atau begitu Nah, masing-masing atau contohnya yang diunggah di
captrum ini tadi. Oh ya, Itu sesuai dengan contoh. contoh yang juga ya Bu ya. Ya, jadi nanti praktek pembelajarannya pasti bisa terkontrol dengan baik karena rubriknya sudah diarahkan, perangkatnya sudah terarah, gitu ya. Apakah Oke. nanti Sudah saya kirim ini Bu. ada pertanyaan yang sudah Ini diobservasi? dari Pak Botor Trilambang, Kota Batu ini. Saya sudah Oke, diobservasi, tapi kenapa status di PMM masih 25%? betul. Ada kemungkinan semuanya belum tuntas karena tuntasnya sampai dengan bulan Juni, Pak. Unggah laporan misalnya. Bisa disampaikan Pak Botor, ini punya tugas tambahan apa? Boleh diberi penjelasan? Bisa Di, langsung bicara aja uh, Pak Botor. Pak Botor bisa cerita. Halo Pak Botor, saya bukakan ini, bisa langsung aja menyampaikan. Mana ini Pak? Tidak, saya jawab saja. Mudah-mudahan Pak Botor bisa mendengarkan. Jadi 25% itu akan menjadi 100% jika seluruh dokumen bukti kinerja, praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, itu semuanya sudah tugas. Nah, itu sampai dengan bulan Juni, tanggal 30 Juni terakhirnya. Begitu. Jadi sekarang 5, itu berarti masih ada yang belum lengkap. Kalau sekarang 100% malah nggak masalah. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, ini Pak Botor silahkan. Monggo langsung Pak Botor. Hilang. Kalau sudah jelas, ya nggak apa-apa. Tadi sudah baca ya Pak. Monggo Bapak Ibu, merek konghuan. masih ada waktu yang cukup ini untuk kita diskusi, mumpung ada Bu Nini. Raise hand. Ya, Bu Lulu. Ya, silakan Bu Lulu. Ya, Bu Lulu Umroh, silakan langsung aja dibuka mic-nya. Ye, terima kasih, Bu Nini. Kenalkan ya Bu ya, dari sekolah mana? Ye, ini saya mau tanya. Ini kan saya sudah. Bu, kameranya bisa di-on kan? Oh, geng. Ini kan saya sudah. kemarin tanggal observasi saya Dari itu. sekolah mana Bu? Oh, dari SDN Kertajaya, Surabaya. Surabaya, nggih. Nggih, monggo. Ini kemarin menargetkan tanggal, tapi sudah lewat, tapi masih itu pengaruh apa tidak nih? Oke. Sudah jalan belum Bu Lulu? Oke, enggak. Terkendala sinyal mungkin ya. Jadi intinya gini Bu Bapak, jika sudah dijadwal tapi belum dijalankan, maka perlu direvisi ya. Karena bisa direvisi, tapi yang merevisi lewat kepala sekolah. Nanti kepala sekolah itu mengubah, Bu Lulu duduk di sebelahnya kepala sekolah. Oleh kepala sekolah diubah. Setelah itu, kepala sekolah ngubah, Bu Lulu akan ngeklik setuju. Gitu ya. Jadi kalau Bu Lili tidak ngeklik setuju, maka di datanya Bu Lili juga tidak, Bu Lulu deh Bu Lili. Bu Lulu juga tidak akan berubah. Gitu ya. Jadi silahkan diubah masih mungkin dengan catatan itu tadi kepala sekolah mengubah atas permintaan atas kesepakatan guru, gurunya setuju atas perubahan tersebut bisa. Oke, itu ya dulu jawabnya. Gitu Pak Bambang. Jadi tidak sampai pukul 14 tidak apa-apa, yang penting pekerjaannya selesai. Nggih. Monggo barangkali Bapak Ibu masih ada waktu
bisa ditanyakan persoalan-persoalan di sekolah atau di PMM-nya masing-masing, mumpung ada Bu Nini. Ya, Baik, berarti Mbak mungkin Nini. bisa. Nggak ada Udah, pertanyaan. udah jelas, Pak. Ada dua kemungkinan. Memang Ya, sudah jelas atau memang kurang. ya, ya itu. Yang Sudah berbeda. jelas atau menahan lapar ini beda dikit Oh, ini. iya, iya. Oke, oke. Ya, Ya. baik. Hmm. Baik, monggo pertanyaannya silakan. Present boleh diketik di sini. Ini Pak Oni juga sudah share daftar hadir, monggo bisa diisi. Ya, baik Ya, Pak Bambang. pertanyaannya, Karena nggih, sudah tidak ada pertanyaan, pertanyaan. sudah Ya, jelas, nggih. tugasnya Baik, dikerjakan, gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Saya izin untuk live ya. duluan karena ada sesi online yang Oh, lain, gitu ya. oh gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, maka nggih Bu, monggo Bu kalau mau ada keperluan yang lain monggo dipilihkan. Oke, terima kasih. Selamat Oke, berkarya. Sekali lagi cari oke, sertifikat ya, cari ilmu. Oke, ya, makasih. ya. Oke, terima kasih Bu Nini atas share ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebentar lagi juga akan kita tutup karena tidak ada pertanyaan dan tugas yang disampaikan oleh Bu Nini tadi sudah saya ketik di chat room ini, juga di grup sudah saya kopikan, yaitu menyusun perangkat ajar untuk persiapan observasi kinerja di PMM sesuai dengan contoh yang diunggah filenya oleh Bu Nini. Nanti filenya ini juga akan saya kopikan ke Pak Edi, mungkin bisa membantu Pak, bisa menyalin di grup yang dikirim Bu Nini pukul 1.21 Pak, Pak Edi, kalau mau ke Sudah atas. Pak, sudah saya tadi yang dikirim Bun ini sudah saya masukkan di itu link. Semuanya ada di situ Pak, foto, Oh, perangkat di link semua, ya? undangan, ya itu lengkap sudah. Kecuali sertifikat nih. Oh iya, iya. Jadi daftar hadir hari Ya, ini ya. sampai besok ada pengumpulan tugas Ya, hari 1 2, kemudian dokumen foto nanti akan saya tambah dengan setelah selesai ini. Kemudian contoh LPD-nya dan juga undangan. Dan tadi materi oh Bu Nini ya. juga. Semua ada Oke, di situ, link itu tadi sudah komplit ya. Monggo di-download. ya. Terima kasih Pak Oni yang sudah menyiapkan, nanti ada undangan untuk kepala sekolah, ada contoh laporan, nanti juga foto-foto ini nanti juga akan dijadikan satu folder begitu yang akan disampaikan oleh Pak Oni, dan nanti sertifikat untuk bulan Maret ini diterbitkan oleh PT CGA ya dari Jakarta ya Bapak Ibu. Meskipun Kombel kita PKGI ini sudah resmi bisa mengeluarkan sertifikat juga, jadi sama. Tapi untuk bulan Maret ini kita masih bekerja sama dengan PT CGA atau di Garuda Academy 21 kalau yang di komunitas belajarnya di PMM ya, sama. Jadi artinya levelingnya mestinya sama-sama di Kombel ya. Baik Bapak Ibu, eh, kegiatan selanjutnya yaitu foto bersama ya Pak Oni ya. Monggo Pak Oni, monggo kameranya di on kan Kamera semua di on semua. untuk bukti mengikuti diklat Kami ini. tunggu sejenak. Silakan di on. Kemudian cari posisi yang bagus. Kalau bisa agak dekat wajahnya ya. Bu Enda Kastia hanya kelihatan atap. Bu Diana, Ya, Bu Suparti ini hanya Bu kipas anginnya Suryati. aja. Ya. Kipas anginnya ya kena. Bu Husni separuh.
kurang ke depan tuh wajahnya. Ya, kelihatan separuh. Mana lagi nih masih Ya, banyak kelihatan ditutup. jelas. Bulu siati. Nah, Monggo di on semua. ya, terus bulu siati, Oke, ayo sebentar aja ini. apalagi ditunggu oleh Pak Oni biar Ayo nanti disiapkan wajahnya dulu. tampak. Monggo Bu Ika. Busni kelihatan lengannya Busni. Busni habis Ika, Bu. kelihatan lengannya. Ya, Pak Eko Sumada ini, wah, untuk ganteng, Pak. halaman pertama ya, kita ada dulu halaman pertama. 1, 2, 3. Bentar. Kemudian halaman kedua. Wah, ini Halaman kedua, banyak. iya ini sudah Pak Budiana Saifwan, ini. Budiana yang Amelia, tidak kelihatan. Siap, Suryati. 1, 2, 3. Bentar. Kemudian halaman ketiga. Ya, sudah siap semua. Ini halaman 3. 1, 2, 3. Habis sih, 3 halaman. Ulang lagi yang halaman 1. Iya, ini sudah terbuka semua. 1, 2, 3. Oke, sudah semua Pak Bambang. Jadi Bu Bapak, teman-teman ini semuanya nanti ada di perangkat itu ya, di link itu ya. Jadi biar tidak terpisah-pisah link gitu. Kecuali sertifikat. Jadi semuanya nanti kita lengkapi semua ada di situ. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Oni. Terima kasih Bapak Ibu semua hari ini telah mengikuti diklat materi yang pertama oleh ini. Nanti kita lanjut hari Jumat bersama Pak Yujo. Insya Allah nanti akan disampaikan secara praktek ya. Dan teriring doa semoga pada bulan Ramadan, bulan suci umat Islam ini, Bapak Ibu yang beragama Islam tentunya telah mengikuti diklat ya atau majelis latihan. Semoga di bulan suci ini pahala Bapak Ibu juga dilipat gandakan, diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan tuntas. Baik Bapak Ibu, saya mewakili panitia, saya Pak Edi, Pak Oni, ada Pak Irfan, lain-lain. Mungkin dalam membawakan kegiatan pada hari ini ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.